Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kalau kami boleh ada, itu semua karena kasih sayang-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dan kami mau menyambut berkat firman-Mu yang kami yakini inilah yang akan menuntun kami di dalam menjalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Saudara-saudara, suatu hari seorang anak kecil menemukan kacamata minus milik papanya dan mencoba memakainya. Namun kemudian pandangannya menjadi kabur dan ia merasa pusing. Ia pun mengeluh dan bertanya pada papanya, "Kok papa bisa pakai ini? Ini kan bikin mata sakit dan bikin pusing." Papanya kemudian tersenyum dan menjawab, "Ini karena kamu tidak melihat dengan mata papa. Buat papa, kacamata ini menolong papa melihat dengan jelas. Bahkan kalau tidak dipakai, mata papa bisa sakit." Saudara-saudara, hal ini tepat seperti kehidupan rohani kita. Kalau tidak melihat dengan kacamata rohani atau dari sudut pandang Kristus, maka semua terasa kabur dan membingungkan. Bacaan ini menunjukkan orang Farisi yang berdebat dengan orang buta yang baru disembuhkan Yesus. Mereka berdebat tentang mujizat yang dia alami dan tentang Yesus yang menyembuhkannya. Orang buta yang tidak mau berpanjang lebar kemudian menjawab mereka, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Ini adalah kesaksian yang sederhana, namun sangat kuat. Ia tidak mampu menjawab debat orang Farisi, tetapi ia tahu kebenaran yang nyata, yaitu bahwa Yesus telah memulihkan hidupnya. Seringkali kita takut bersaksi karena merasa tidak cukup pintar atau rohani. Tetapi kesaksian yang paling kuat bukanlah yang penuh teori dan hebat dalam pandangan manusia, melainkan yang lahir dari pengalaman nyata bersama Yesus. Dunia butuh mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan luka kita, memberi harapan saat kita putus asa, dan membuka mata kita untuk melihat kebenaran. Beranikanlah diri kita membagi pengalaman pribadi kita bersama Kristus. Pasti itu akan menjadi terang bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk banyak hal yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Bukan menceritakan tentang kami, tetapi menceritakan tentang Engkau. Kuasa-Mu, kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami ya Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang gemar untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berdoa menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus menuntun kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kita, dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk kami doakan, bisa menuliskan pokok-pokok doa di link yang tertera di kolom deskripsi, ataupun di tayangan ini saudara bisa scan barcode yang ada. Kami pasti akan mendoakan yang terbaik bagi rekan-rekan sekalian. Selamat menikmati kebaikan Tuhan dan membagikannya bagi orang-orang di sekitar. Tuhan Yesus memberkati.